Kalimantan Selatan bergerak, Kabupaten Banjar yakin, petani milenial maju, mandiri, modern. Kabupaten Banjar manis, petani milenial yes, yes, yes. Hanya orang yang luar biasa, ya, yang mau keluar dari kebiasaan. Kerja keras itu nggak pernah bohong, ya. Nggak ada yang nyangka. Di sini siapa yang dari luar Pulau Jawa? Banyak sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk saudara-saudara kita dari jauh. Ini luar biasa. Artinya apa? Petani sekarang ini sedang banyak diperhatikan, bukan hanya oleh pemerintah, tapi oleh sekitar. Next. Salah satu yang patut kita syukuri adalah kita semua yang ada di sini berusaha untuk bahagia, untuk ceria, untuk sukses. Setuju? Hanya orang yang bahagia yang dapat dengan mudah membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hanya orang yang sukses yang dapat dengan mudah mensukseskan orang-orang yang ada di sekitarnya. Balik lagi ke kampung halaman, tentunya ingin membawa sesuatu yang lebih baik untuk kampung halaman. Setuju? Nah, udah kompak semuanya. Tepuk tangan segitiga. Saya punya uang 5.000. Berapa uang saya? 5.000. Tiba-tiba ada pengamen. Suaranya bagus banget. Izinkan ku lukis senja. Saya mau kasih dia 10.000. Bisa gak? Apa? Kur dulu lagi, kur dulu. Ya bisa, cuma jangan dulu. Ya, ngambil dulu, ini dulu, itu dulu, gitu. Tapi andaikan uang saya 20.000, berapa uang saya? Saya mau kasih dia 10.000, gampang nggak? Gampang, tinggal kasih aja 10.000. Ya, nggak ada kembaliannya. Ya udah nyanyi 2 lagu. Jika tepuk tangan dulu buat semuanya. Iya, lagu, nyanyi 2 lagu nanti bisa dapat 20.000. Sekarang, ya, sekarang labelnya adalah petani, tapi ada tambahan gelar sedikit, milenial, petani milenial, dan ternyata kembali lagi ke rumah, petani milenial, iya kan? Orang zaman dulu yang namanya petani milenial ya sama, cuma bedanya, insya Allah derajat kita semakin meningkat. Tapi hari ini ditanamkan manusia-manusia yang luar biasa, petani-petani milenial yang luar biasa, petani-petani yang pantang menyerah, yang insya Allah akan membawa Indonesia kepada Indonesia yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan kekuatan juga keberkahan dari Yang Maha Kuasa, mendapatkan kebahagiaan, keceriaan setiap aktivitas, dilunasi utang-utangnya. Kok jadi makin keras? Saya curiga nih ya. Jawab, tangan kananku, sambil diangkat tangan kanannya, bisa? Oke, yang video bagian dokumentasi boleh divideokan dari depan karena ini butuh saksi nih ya. Mana tangan kananmu? Yang goyang. Tutup, buka. Tutup, buka. Goyang. Lebih kencang lagi kayak gini. Lebih kencang lagi, pegang deh. Dagu yang mana dagu? Dagu yang mana? Ini. Saya benar apa salah? Udah tahu salah, kenapa diikutin? Ya, ternyata orang-orang itu lebih mudah melakukan apa yang dia lihat daripada dengar. Kita ngomong kayak gimana pun, petani sekarang hebat, gini. Petani sekarang keren, petani sekarang petani milenial.
Kalau kita cuma cuma omong doang, orang gak akan banyak yang percaya. Tapi kita membuktikan dengan karya. Kenapa kita disebut dengan petani milenial? Karena ada sesuatu yang kita hasilkan. Karena ada karya yang di atas rata-rata. Karena ada hasil yang di luar daripada biasanya. Oleh sebab itu, saya bangga menjadi seorang petani. Itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Orang Bang, ya tadi dari BRI misalnya, berani kasih pinjaman sampai ratusan juta untuk siapa? Petani. Ya, enggak semua profesi loh bisa mendapat kesempatan seperti itu. Pemerintah menggelontorkan dana untuk departemen pertanian, untuk sekitar, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini bukan dana yang kecil. Kenapa pemerintah berani? Karena mereka percaya kepada kita. Mereka percaya kepada kita. Semoga kita semua bisa untuk memberikan hasil yang luar biasa untuk membuktikan bahwa kita memang layak untuk dipercaya. Setuju? Tepuk tangan segitiga buat semuanya. Kawan, sahabat, saudara-saudaraku, ketika tadi saya melakukan sebuah kesalahan, ternyata masih banyak yang mengikuti. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang itu akan lebih mudah melakukan apa yang dia daripada apa yang dia. Oleh sebab itu, semoga kita semua petani milenial bisa memberikan contoh yang baik, terutama buat generasi masa depan. Jangan sampai ada yang malu untuk mau menjadi petani. Petani sekarang banyak yang sukses, petani sekarang banyak yang berhasil, dan petani sekarang banyak yang turut serta dalam membangun Indonesia. Tepuk tangan buat petani milenial. Mana tangan kananmu? Goyang, 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 goyang. Tutup, buka. Tutup, buka. Goyang, 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 goyang. Lebih kencang lagi. Ada yang gak mau lihat saya? Biarin. Ada yang nunduk? Biarin. Berapa jumlah jari di tangan kanan saya? 5. 5. Berapa jumlah jari di tangan kanan saya? Kenapa tadi bilangnya 2? Karena yang kelihatan orang-orang ngelihat petani. Maaf, ya elah petani. Paling main di sawah kakinya ini blok apa ya, bahasa Bogor, bahasa Betawi ya, debel gitu ya, kakinya kotor. Ya elah, mainnya di gubuk. Kalau siang-siang makannya nasi sama sayur asem. Emang terjamin masa depannya? Mohon maaf, banyak yang berpendapat petani itu masih seperti itu. Padahal mereka nggak tahu ada yang tersembunyi di balik para petani. Ada yang tersembunyi di balik petani milenial. Orang-orang melihatnya 2, padahal kita punya 5. Kita buktikan bahwa kita mampu, kita bisa. Siap? Masih semangat? Tepuk semangat! Malah tepuk pramuka. Yang nggak salah sih memang, karena anak pramuka biasanya semangat-semangat. Kalau saya bilang tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat. Tapi enggak, di kiri dan kanan ada temannya. Semangat, bertahan. Ya, saking semangatnya sampai enggak ngeliat kiri kanan. Oke, bisa? Tepuk semangat. Oke, aku tangan buat semuanya. Next. Iya. Ada sebuah tayangan video. Kita memiliki segala keterbatasan. Kita
memiliki segala kekurangan. Kadang-kadang dengan kekurangan kita menyusahkan orang lain, kadang-kadang dengan kekurangan kita membahayakan orang lain. Sampai-sampai orang lain ada yang marah, sampai-sampai ada yang kesal, dan juga ada yang sedih. Butuh orang yang mampu membuat sebuah gebrakan, butuh orang yang mampu melakukan langkah kebaikan, butuh orang yang mau memberi. Karena apa? Karena orang itu bisa menginspirasi. Ketika kita bekerja sama, ketika kita bergandeng tangan bersama, ketika kita bersatu memberikan pesan kebaikan, maka akan banyak orang-orang yang ikut serta dalam memberikan pesan-pesan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Petani milenial hari ini kumpul di Bogor, pulang dari sini membawa kabar gembira untuk sekitar. Kami bangga menjadi seorang petani. Tulis itu di medsos kalian masing-masing. Yakinkan bahwa petani adalah profesi yang luar biasa. Karena membangun bangsa butuh kerjasama. Semoga kita bisa bekerjasama dengan baik dan berkolaborasi dengan baik. Next. Oke. Selanjutnya, ada sebuah akrostikom yang namanya petani. Pikirannya itu tentram, empatinya terjaga, tugasnya menyenangkan, abdi bagi masyarakat, nilai baik adalah hal yang utama yang membuat Indonesia mantap. Petani mantap. Boleh difoto kalau mau difoto. Saya ikutan juga boleh. Oke. Yang namanya petani pikirannya tentram. Setuju? Enak, nyaman, ngelihat tanaman apapun itu. Ya, karena apa? Secara psikologi, warna hijau adalah warna yang menenteramkan, warna yang menyejukkan. Ketika kita melihat tumbuhan, sesungguhnya itu sedang menterapi diri kita sendiri untuk lebih nyaman, untuk lebih tentram. Oleh sebab itu bersyukurlah menjadi seorang petani. Yang kedua, empatinya terjaga. Jangankan sama orang, sama tanaman aja dia sayang. Setuju? Iya kan? Gombalin anak orang enak. Kamu mau gak kalau sama petani? Kok gitu? Ya tanaman apa aja aku jaga, apalagi kamu. Ya, empatinya tuh terjaga. Tanaman aja disayang, apalagi orang. Iya kan? Harus sabar. Petani kan harus sabar. Nggak bisa kita tanam, tiba-tiba 3 hari harus berbuah, harus panen. Nggak bisa. Butuh proses. Dan itu melatih para petani untuk memiliki sikap sabar. Jadi empatinya terjaga. Tugasnya menyenangkan. Kadang-kadang tanaman diajak ngomong. Iya kan? Teman saya itu nanam pohon alpukat. Berbuah nggak apa berbuah? Kan kalau berbuah manfaat buat banyak orang. Itu sambil disiramin pakai air comberan. Serius? Itu treatmentnya dia. Dan ternyata buahnya itu lezat dan nikmat. Buat yang muslim diajak zikir. Dia sambil nyiram baca basmalah, bacain surat pendek. Ya, buat yang non muslim katakan hal-hal yang positif, hal yang baik. Wih, tanaman seger, tanaman mantap, tanaman yang nantinya banyak manfaat buat banyak orang, biur. Itu seperti itu. Senang nggak? Senang. Ya. Mohon maaf, yang kerja di kantoran kadang-kadang nggak bisa kayak begitu. Ada target, ada deadline, ada ini, ada itu. Jadi banyak hal yang harus disyukuri oleh petani. Salah satunya adalah tugas yang menyenangkan. Abdi bagi masyarakat. Kalau abdi negara kan PNS ya. Kita bermanfaat buat orang di sekitar kita. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain atau sekitarnya. Dan sebaik-baiknya petani adalah yang bermanfaat. Jadi ketika kita memberi manfaat buat orang lain, kita berguna buat orang lain, kita membantu orang lain, Tuhan sedang menyiapkan sebuah skenario untuk membantu kita semua. Karena apa? Setiap kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Jadi siap-siap, yang namanya petani tentram, aman, nyaman, damai, sentosa. Amin ya Rabbal. Nilai baik hal utama.
Nggak bisa kita semena-mena sama tanaman kita. Yang namanya dipupuk, disiram itu menjadi sebuah kewajiban, kebaikan. Kita merawat apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan sayang sama kita. Man layarham layurham. Kalau nggak sayang, maka kita nggak akan disayang. Kalau kita sayang yang ada di bumi, maka yang di langit akan sayang sama kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi jangan kaget kalau sekarang banyak petani yang tiba-tiba ada seminar di Bogor. Besok nih yang dari sini berangkat ke Bali misalnya. Amin ya rabbal. Diberangkatin lagi ke Makassar, berangkatin lagi ke Raja Ampat, Papua. Buat apa studi banding? Buat belajar, dan semoga itu menjadi bagian penyemangat buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Indonesia mantap, Indonesia bisa, Indonesia bangkit. Salah satunya berada di tangan dan pundak petani. Tepuk tangan melingkar lagi buat semuanya. Kalau saya bilang petani, jawabannya mantap. Pakai tangan kanan. Petani? Mantap. Petani? Mantap. Kalau bilang Indonesia, jawabannya mantap, tapi pakai tangan kiri. Indonesia? Mantap. Indonesia? Mantap. Petani Indonesia? Mantap, mantap, mantap. Bisa? Petani? Indonesia? Petani Indonesia? Tepuk tangan buat semuanya. Next. 5 menit lagi. Lanjut. Yang jadi PR, bagaimana supaya petani itu menjadi petani yang luar biasa, yang mantap, yang sukses, yang berkah dunia akhirat. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya itu biasa di luar. Kecuali kalau nanamnya memang tanaman indoor, ya. Jangan keluar-keluar, nanti ditinggal tanamannya. Yang namanya petani biasanya outdoor, biasa di luar. Itu salah satu cirinya. Boleh saya minta satu orang penonton untuk maju ke depan yang bisa matematika? Oke, silakan maju. Maju. Oke, tepuk tangan buat abang kita. Dengan abang siapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya mendoakan kita akan pulang selamat sampai rumah masing-masing lagi. Amin. Salam sejahtera dari kami dari Ciwidey, Bandung Selatan. Terutama dari produk kopi Koboy Cipela yang sudah mengindonesia dan sudah mendunia. Boleh rekan-rekan sobat besar. Nanti kita ke Bandung, kita mampir ke tempatnya. Gratis Pak. Gratis Pas minumnya. Banget. Saya tanggal 3 dan tanggal 7 insya Allah saya ke Bandung. Nanti boleh kontekan ya. Jauh ke barisan apa dan sabar ini. Siap. Oke. Sebelumnya kita belum pernah WA-an. Belum pernah ketemu sebelumnya. Belum. Oke. Sekarang pegang spidol ya. Nah, tulis satu angka di tangan kiri. Tulisnya agak besar. Saya menghadap ke sana. Dari sini. Ya. Jadi kayak orang marahan lah kita pokoknya ya. Sudah? Sudah. Satu angka aja, jangan banyak-banyak. Iya. Udah? Sudah. Kalau udah ditutup, dikepal tangannya. Oke? Nah, sekarang spidol kasih ke saya. Sekarang saya juga mau tulis satu angka, jangan nyontek. Tangan saya kosong ya, kosong. Sulap nih nanya. Oke, tangan saya dulu. Sekarang tangannya gini, kita deketan sini. Kita di depan. Kita di depan, jilid. Pakai jilid lagi. Oke, angka yang di tangan abang, akang ya. Angka yang di tangan akang, hitung dalam hati. Hitung dalam hati. Pertama, dikali 5. Sudah? Sudah. Kalau sudah, hasilnya ditambah 5. Sudah. Udah. Hasilnya dikali 2. Sudah. Sudah. Terakhir, hasilnya dikurang 7. Sudah. Oke. Berapa hasil akhirnya? Iya, jawab yang keras. 23. 20? 3. 20? 3. Dibuka tangannya. Kasih tahu teman-teman yang lain semuanya.
3. Berdua. Katanya 23. 23. Pose kita. Oke. Panitia boleh dikasih door prize kalau ada. Kalau nggak ada, Jangan Pak, kalau nggak ada, jangan nanti maksudnya Pak. kalau nggak ada minta aja ke panitia Bapak ya. Terima kasih kan. Sukses selalu buat usahanya ya. Amin ya Bapak. Amin. Next. Ternyata angkanya bisa cocok. Ya, angkanya bisa cocok dan kita akan mudah melakukan sesuatu kalau kita tahu caranya. Ada yang tahu caranya tadi? Rumusnya tadi? Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Saya kasih tahu rumusnya. Ya, kalau dikasih tahu sekarang panjang nanti ceritanya ya. Next. Sebagai slide penutup, ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi petani yang sukses berkah dunia akhirat? Pertama, kita belajar dan terus belajar. Jadilah petani yang cerdas. Selanjutnya, jadilah petani yang asik, yang bisa diajak buat diskusi, yang menyenangkan. Next, jadilah petani yang kreatif, yang biasa melakukan hal atau sesuatu yang baru. Menjadi petani energik, yang menguatkan doa dan usaha, dan jadilah petani yang periang, yang menyenangkan. Oke, siap? Disingkat jadi cakep. Buah pisang, buah durian. Buah durian jelas berduri. Nama panjang saya Handrian. Ya, terima kasih udah cakep. Paling ganteng kalau lagi sendiri. Kalau di sini banyak banget saingannya. Petani-petani milenial yang tampan rupawan luar biasa. Oke, dan rumusnya ada di cakep, cerdas, belajar dan terus belajar. Yang namanya petani jangan sampai berhenti belajar. Kenapa? Karena yang udah belajar aja kadang-kadang itu lupa dengan ilmunya. Setuju? Bukan? Setupakat. Ya. Kita coba ingat-ingat kembali pelajaran ketika kita SD. Saya sebutkan sebuah kata, teman-teman sebutkan antonimnya. Tahu antonim? Apa? Lawan kata. Panjang, tinggi, besar, hitam. Salah. Panjang, tinggi, besar, hitam. Sebagian ada yang ragu. Padahal udah belajar. Tapi sebagian ada yang ingat. Hitam. Masih ada yang ragu. Hitam. Di mana-mana hitam lawan katanya adalah putih. Jadi kalau dibilang hitam, maka antonimnya adalah hitam. Salah. Tepuk tangan segitiga buat semua. Kalau dibilang salah, jawabnya adalah karena antonim dari salah adalah jangan tertipu sama intonasi. Salah. Kok salah? Padahal hitam itu lawannya adalah putih. Dan salah lawan katanya adalah benar. Yang belajar aja kadang ragu, apalagi yang enggak belajar. Dan kita duduk semua di sini bareng-bareng, enggak lain enggak bukan. Salah satu niatnya adalah belajar, yang menentukan bahwa kita menjadi petani milenial yang berkualitas. Amin ya Rabbal alamin. Yang asik, yang bisa diajak diskusi yang menyenangkan. Oke, kita lakukan sebuah simulasi. Namanya Bang Rian berkata. Apa? Bang Rian berkata. Kalau ada kata-kata Bang Rian berkata, ikuti perintahnya. Misal, Bang Rian berkata pegang kepala. Berarti semua harus pegang kepala. Oke, kita coba ya. Bang Rian berkata pegang telinga. Bang Rian berkata pegang hidung. Pegang telinga. Enggak ada kata-kata Bang Rian berkata. Kalau enggak ada kata-kata Bang Rian berkatanya, berarti enggak boleh bergerak. Oke? Misalnya, pegang kepala. Nah, yang bergerak kalah. Kenapa? Karena nggak ada kata-kata Bang Rian berkata pegang
kepala. Bisa dipahami? Siap? Oke, kalau gitu semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Iya, biar nggak betul gitu mulut. Ya, oke. Sekarang yang melakukan kesalahan silakan duduk. Artinya dia sudah gugur. Dan saya percaya bahwa petani milenial di hadapan saya adalah orang-orang yang jujur. Jadi, kalau misalnya dibilang pegang telinga, tiba-tiba tangannya bergerak begini nih. Walaupun dia bergerak sedikit, saya berharap itu duduk. Bisa ya? Bisa? Setuju? Bang Rian berkata pegang hidung. Bang Rian berkata pegang kepala. Bang Rian berkata pegang perut. Pegang kepala. Silakan duduk ya, pegang kepala. Kita lihat seberapa banyak yang duduk. Oke, siap-siap. Naik level. Oke, siap. Siap. Oke. Tangannya masih di perut tadi berarti ya. Kalau bergerak sedikit aja berarti diharapkan dulu. Oke. Pegang telinga. Oke, silakan duduk. Bang Rian berkata pegang hidung. Bang Rian berkata pegang kepala. Bang Rian berkata pegang telinga. Pegang perut. Nah, duduk. Masya Allah, ternyata banyak yang fokus, banyak yang masih berdiri. Tepuk tangan dulu semuanya. Yang merasa tepuk tangan silakan duduk. Kenapa? Karena nggak ada kata-kata Bang Rian berkata tepuk tangan. Jadi merasa tepuk tangan silakan duduk. Oke. Oh, ternyata masih ada yang belum duduk. Yang belum duduk biar kelihatan silakan maju. Silakan ke depan. Oke, yang merasa melangkah silakan duduk. Kenapa? Karena nggak ada kata-kata Bang Rian berkata silakan ke depan. Silakan duduk. Yang masih diam di tempat boleh. Oke. Bang Rian berkata untuk yang masih berdiri, untuk yang masih berdiri. Bang Rian berkata pegang kepala. Bang Rian berkata pegang hidung. Bang Rian berkata pegang telinga, pegang perut. Ternyata semua fokus dan ini contoh yang harus kita tiru. Contoh yang harus kita ikuti. Kita harus fokus dengan profesi kita. Kita harus fokus dengan apa yang kita lakukan dan itu membawa kita kepada kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Bang Rian berkata permainannya selesai. Silakan duduk semuanya. Ya. Oke, tepuk tangan melingkar dulu buat semuanya. Nanti ketika ada penyuluhan, game ini bisa dipakai, ya. Dan ternyata ketika tadi dibilang, oh ternyata banyak banget yang masih berdiri, tepuk tangan semuanya. Kita berada di atas angin, ya. Kita sedang berada di puncak kesuksesan. Pasti bilang tepuk tangan, tepuk tangan. Euforia sementara, sejenak, ternyata harus duduk. Saat ini petani milenial sedang berada di atas. Petani milenial sedang disorot. Petani milenial sedang banyak dilihat. Semoga kita bisa memaksimalkan kesempatan yang kita miliki. Kita bisa fokus untuk berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang lebih baik lagi, dan memberi manfaat buat lebih banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Kreatif, lakukan sesuatu yang baru. Ya, bukan berarti nanam pohon alpukat dipindah ke air gitu, hidroponik gitu misalnya. Ya susah juga gitu. Lakukan sesuatu yang baru tapi dengan ilmu. Walaupun terkadang untuk melakukan sesuatu yang baru itu kita merasa kesulitan. Setuju? Tapi nggak ada yang nggak mungkin di muka bumi ini. Semuanya mungkin terjadi. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya, kita punya energi, kita berdoa dan berusaha. Kita cuma berdoa doang, tapi nggak ada usaha yang nggak ada ilmunya. Maka kita termasuk orang yang bodoh. Kita berusaha doang, tapi kita nggak berdoa kepada Tuhan, maka kita termasuk orang yang sombong. Udah nggak berdoa, nggak berusaha pula jadi petani, udah bodoh, sombong lagi. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita berdoa dan berusaha. Semoga kesuksesan menyertai kita semuanya. Ditutup dengan periang, nikmati bersama. Nikmati bersama. Kalau saya bilang satu, bilang apa? Satu. Tangan kanannya begini. Satu. Kalau saya bilang dua, tangan kirinya itu pakai telunjuk hinggap di tangan kanan teman. Ceplok.
tangan kanan kan gini, ya kan? Kalau dibilang 2, tangan kirinya telunjuk, hinggap di tangan kanan teman, cepluk. Coba 1, 2, cepluk. Nah, cepluk, coba cepluk. Nah, betul kayak begini. Kalau saya bilang apel, bilang apa? Ada petani apel di sini? Ada. Kalau saya bilang apel, tangan kanannya harus nangkep, tangan kirinya harus kabul. Bisa? Bisa? Oke. 1, 2, cepluk, hinggap, sampai kena. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Kalau saya bilang apel baru tangkap. 3. Katanya petani itu nyabar. 3. 1, 2. Suatu hari saya diundang ke Kota Malang. Kota Malang adalah kota yang sangat terkenal dengan agrowisata. Ya. Agrowisata. Ya. Ya Allah, ini emak-emak. Ini dari mana sih ini mama nih? Bukan dari Pulau Jawa nih ya. Jadi angkat tangan ya. Oke, kita ulang. 1, 2. Karena terkenal dengan agrowisatanya, setibanya saya di bandara, saya mau pesen jus. Jus apa? Jus buah khas Malang. 1 buah jus apel. Nah, oke. Sekarang kalau misalnya ada yang ketangkep, kalau sampai ada yang ketangkep, saya akan suruh maju, lalu saya suruh sambung pucuk. Oh enggak, sambung ayat. Jangan, sambung lagu. Saya nyanyi sebuah lagu, lanjutin lirik lagunya. Siap? Kalau ada yang ketangkep. Bu, tolong jangan ngomong, jangan tangkap aku ya. Ini udah diskusi duluan. Satu sisi emang kreatif memang mama ini kan. 1, 2. Ya. Akhirnya saya dibuatkan tuh satu jus. Jus apa? Ya, jus buah yang segar. Kulitnya hijau, dalamnya putih. Kalau dimakan kriuk-kriuk, ya terbayang rasanya yang manis-manis, asam-asam gimana gitu. Apalagi khas Malang itu apel. Mana yang ketangkep? Oh, ketangkep. Karena banyak yang ketangkep, nanti panggung yang gak muat, kita nyanyi bareng-bareng. Siap? Topi Bunda, Bunda, topi saya. Kalau tidak, Bunda, buka topi saya. Lagunya bisa? Gerakannya bisa? Sekarang topinya hilang. Topinya tinggal gerakannya doang. Saya, Bunda. Temponya agak cepet ya, karena waktunya terbatas. 1, 2, 3. Saya, Bunda, Bunda, saya. Kalau tidak, Bunda, buka saya. Nah, sekarang sayanya dari topi, berarti sayanya juga hilang. Siap? Bunda, Bunda, kalau tidak, Bunda, buka. Ternyata yang Bunda juga hilang. Siap? 1, 2, 3. Kalau tidak, bukan. Tepuk lingkaran buat semuanya. Next, slide-nya. Next, terus jauh, masih jauh. Kita langsung ke belakang saja. Ya, jangan sampai terima kasih, dikit lagi. Terus, masih jauh. Terus. Nanti slide-nya bisa dibaca ya, dikirimkan PDF-nya ke teman-teman. Terus.
Nah ini maaf, tadi ketika kita main apel, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita akan sulit melakukan yang tidak. Ketika kita nangkep, kita susah buat kabur. Ketika kita kabur, kita susah buat nangkep. Jadi petani, keseharian yang melakukan yang baik. Semoga kita terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Amin ya Rabbal. Next. Oke, ini nanti bisa ditonton videonya kapan-kapan. Next. Next. Bisa menjadi petani yang cakep. Bisa menjadi petani yang cakep. Apa aja tadi? Cerdas, asik, kreatif, energik, periang. Kita bisa karena kita biasa. Mana tangan kananmu? Ini tangan kananku. Mana jempolnya? Ini jempolnya. Mana tangan kirimu? Ini tangan kirimu. Mana kelingkingnya? Ini kelingkingnya. Ganti. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kirinya pis, kanannya tembak. Ganti. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sebagian tadi saya lihat ada yang bisa, tapi sebagian belum bisa. Kenapa? Belum ya? Oke, 3 hari saya jamin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Zikirnya tambahin 3 menit aja, 5 kali dalam sehari, 3 hari ketemu teman. Saya jamin bisa. Ya, next. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi. Setuju? Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Sepakat? Mungkin nggak petani milenial membawa kesuksesan bagi Indonesia? Mungkin nggak petani milenial itu menjadi orang-orang yang luar biasa? Mungkin nggak di antara teman-teman ada yang jadi presiden? Ada yang jadi menteri pertanian? Tidak ada yang tidak? Jilat kuping masing-masing. Masa ia kalah sama si nenek? Si nenek telah membuktikan bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi. Kita tentu akan sulit untuk menjilat kuping kita, tapi tidak dengan si nenek. Oh, panjang. Dia kupingnya panjang. Jangankan menjilat kuping, ngelap muka pakai kuping juga bisa. Tapi ingat, untuk mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, butuh doa dan usaha yang luar biasa. Butuh waktu, butuh proses. Nggak bisa tiba-tiba. Si nenek sakit ya? Sakit. Digantolin anting sebanyak sebesar itu pasti sakit. Menjadi seorang petani, buat sampai ke kota Bogor, perlu dilihat nggak sama sekitar? Punya hasil nggak? Punya karya nggak? Nggak mungkin tiba-tiba Pak RT datang, ikut yuk ke Bogor. Kan enggak. Pasti dilihat dulu, ada hasilnya, ada sesuatunya. Nggak mungkin kita diajak tiba-tiba hadir di sini. Ya mungkin ada, cuma berapa orang doang. Tapi di antara kita semua pasti punya hasil, punya karya. Dan semoga karya-karya kebaikan kita, hasil-hasil kebaikan kita membawa diri kita, orang yang kita sayang dan menyayangi kita, juga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal alamin. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Next. Nah, ya, kura-kura lawan kelinci. Jelas benar? Kelinci. Tapi si kelinci ini merasa dirinya sudah pintar, merasa sudah sukses, merasa sudah berhasil. Dan ini dunia nyata, bukan Upin Ipin, bukan dongeng. Ya, ternyata kura-kura bisa menang lawan dengan keistiqomahannya dia, dengan usahanya dia, dengan pelan tapi pas. Tepuk tangan buat kura-kura. Produk kayak tadi kopi dari Bandung sudah Indonesia sudah mendunia. Semoga kita semua bisa menyusul kesuksesannya, membuat Indonesia terkenal dengan kebaikannya, dengan kesuksesannya di dunia. Amin ya Rabbal alamin. Kalau bisa sampai seperti itu, baru
kita akan bangga mengatakan bahwa saya adalah seorang petani. Saya adalah seorang petani milenial. Siap? Bisa? Insya Allah bisa. Amin ya rabbal alamin. Next. Ya, percaya nggak percaya? Saya ini cuma tukang ngamen. Saya cuma tukang. Ya, ketika saya kuliah di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, saya nggak punya uang. Ya, tapi saya bersyukur. Saya bertemu orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sayang sama saya, orang-orang yang memperhatikan. Teman-teman petani saat ini sedang diperhatikan, sedang disayang, sedang diajak buat maju, sedang diajak untuk menjadi petani milenial, naik derajatnya. Yuk sama-sama kita maksimalkan. Karena apa? Seorang pengamen, seorang yang cuma anak dari tukang ngepel. Ayah saya lulusan SD, dia cuma tukang ngepel di ISTN Jakarta Selatan. Emak saya cuma tukang gorengan, emak saya nggak sekolah. Dan ternyata, next, satu hal yang patut saya syukuri hari ini, saya berdiri di hadapan ratusan, hampir ribuan petani milenial Indonesia. Saya pernah ke Indonesia dari Sumatera, Sulawesi, tinggal Papua yang belum. Semoga nanti kita bisa ketemu di Papua ya, dalam rangka belajar dan bahagia bersama. Dan yang paling istimewa, anak tukang pel, anak tukang gorengan, anak yang ketika kuliah sambil ngamen menjadi pembicara, menjadi pemateri di depan Ibu Iriana. Siapa Ibu Iriana? Istrinya Pak Jokowi. Beliau pun sama, ketika dibilang pegang dagu, beliau pun duduk pegang dahinya juga. Untung saya nggak ditembak sama pas pampres. Wah, ngeprank ibu negara tembak jujur atau enggak ya? Jadi yang di hadapan saya di sini petani milenial Indonesia. Kalian adalah harapan bangsa. Kalian sudah sejajar dengan Ibu Menteri, Ibu Presiden, dan bahkan lebih daripada itu. Di tangan kita, di pundak kita ada sebuah tanggung jawab yang besar, dan kita memiliki kekuatan yang besar untuk membuat Indonesia bangkit, Indonesia lebih baik lagi. Tepuk semangat buat semua petani. Tepuk semangat. Masya Allah, keren. Tepuk tangan melingkar buat semuanya. Ya, next. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadikan diri kita sebagai pusat perubahan, mulai dari yang kecil, dari diri sendiri, dan dari saat ini juga. Selamat untuk beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat bertani, dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam silaturahim yang lebih bahagia, lebih ceria lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya menutupnya ucapan terima kasih. Sekian dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Jaga barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal, apalagi pindah tangan kepada yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati melangkah dan tetap semangat. Titi DJ, hati-hati di jalan. Titi Kamal, hati-hati kalau malam. Dan Happy Salma, happy salam buat mama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.